Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran sosiologi kali ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk memanjatkan, memohon, ya. Doa keselamatan dan mengucapkan puji syukur atas semua karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi seperti biasanya juga Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tidak lupa mengisi daftar hadir, karena ini daftar hadir itu merupakan salah satu bukti fisik bahwa kalian memang mengikuti proses pembelajaran daring ini. Ya, jadi dari absensi inilah yang nanti akan digunakan sebagai acuan oleh guru bidang studi di dalam memberikan penilaian yang jelas. Di sini ada kaitannya dengan nilai sikap, ya, baik itu nilai sikap sosial ya, terutama ya. Apakah kalian bisa diberikan sikap nilai sosial yang baik, amat baik, atau cukup saja, atau bahkan kurang, ya. Baik, jadi kita lanjut materi, masih di dalam materi bab 1 ya, yang berkaitan dengan kelompok sosial. Tetapi yang kita bahas kali ini, dalam pertemuan kali ini adalah subpokok bahasanya adalah tentang struktur sosial. Ya, apa sih struktur sosial itu? Nah, sebelum kita lanjut pembahasan struktur sosial, mungkin perlu juga Ibu sampaikan materi-materi apa saja yang nanti akan Ibu sampaikan, kita bahas pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan struktur sosial. Ya, yang pertama itu adalah pengertian. Apa sih struktur sosial? Jadi yang perlu kalian pahami itu adalah konsepnya dulu, apa sih, sehingga kalian nanti bisa mengklasifikasikan, mengidentifikasi, ya, hal-hal yang nanti bisa termasuk ke dalam struktur sosial. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Apa sih fungsi daripada struktur sosial bagi manusia atau individu dalam kehidupan masyarakat atau sebagai anggota masyarakat? Ya, sejauh mana fungsi daripada struktur sosial ini? Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana ciri-ciri daripada satu struktur sosial. Ya, sebab yang namanya struktur sosial itu ada di sekitar kita juga, ya. Jadi ingat ya, semua materi yang ada kaitannya dengan sosiologi itu ada di sekitar kita semua ya, Nak, ya. Tidak jauh-jauh, ya. Jadi semua perilaku yang kita lakukan itu bagian yang dipelajari di dalam sosiologi. Demikian juga struktur sosial ada di sekitar kita semua, ya. Kemudian yang keempat itu adalah elemen atau unsur-unsur dasar. Elemen atau unsur-unsur dasar apa saja yang termasuk ke dalam struktur sosial, sehingga nanti kalau kalian melihat ada saat ini dikatakan sebagai struktur sosial, apakah sudah mencakup elemen-elemen dasar ini, ya. Kemudian yang kelima adalah yang berkaitan dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Apa itu diferensiasi dan stratifikasi sosial? Kenapa kita harus pelajari di dalam struktur sosial ini? Kemudian yang keenam adalah mobilitas sosial. Ya, apa arti mobilitas sosial? Kemudian apa hubungannya dengan struktur sosial? Ya, jadi struktur sosial ini bisa dikatakan bukan merupakan satu hal yang statis, dia akan bersifatnya dinamis. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi yang pertama ya. Apa sih pengertian atau definisi daripada struktur sosial? Ya. Jadi definisi menurut beberapa orang ahli ya. Yang pertama Ibu ambil hanya 3 saja ini sebenarnya. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Silakan kalian bisa menggali di internet
ya menurut ahli-ahli lainnya sebagai pembanding pemahaman kalian tentang struktur sosial. Ya, yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto. Apa itu struktur sosial? Ya, nah di sini dijelaskan struktur sosial merupakan jaringan unsur sosial yang ada pada masyarakat, di mana mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Jadi intinya menurut Suryono Sukanto, yang namanya struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peran-peran sosial yang ada di dalam masyarakat. Itulah struktur sosial. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Raymond Ford, ya, struktur sosial itu merupakan suatu pergaulan hidup manusia yang meliputi tipe-tipe kelompok, lembaga-lembaga di mana orang-orang tersebut ambil bagian. Ya. Tipe-tipe kelompok, lembaga-lembaga di mana orang-orang tersebut ambil bagian. Kemudian yang ketiga, menurut Radcliffe Brown, ya, struktur sosial itu diartikan sebagai semua hubungan sosial di antara individu pada saat tertentu, ya. Jadi tidak semua hubungan sosial disebut dengan struktur sosial, tetapi hubungan sosial antar individu pada saat-saat tertentu, ya. Di contohnya seperti apa nanti kita akan bahas. Jelas? Baik, kita lanjut ke materi yang kedua adalah dilihat dari segi fungsinya. Fungsi dari struktur sosial bagi anggota masyarakat itu apa? Yang pertama adalah untuk menanamkan satu disiplin sosial. Kenapa di sini dikatakan berfungsi sebagai menanamkan disiplin sosial? Karena di dalam suatu struktur sosial di mana anggota dari satu kelompok harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada yang disepakati bersama. Ya, di mana aturan-aturan ini digunakan sebagai acuan di dalam menjalankan sejumlah status dan peran, ya, menjalankan peran sesuai dengan status yang dimiliki oleh setiap anggota dari satu kelompok. Ya, sebagai contohnya, misalnya di sini sekolah. Dalam sekolah ada struktur sosial, ada, ya, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada kepala tata usaha, guru, kemudian pegawai, siswa. Ini adalah struktur sosial yang ada di dalam satu kelompok yang disebut dengan sekolah. Nah, masing-masing mempunyai kedudukan kan sebagai kepala sekolah. Nah, peran yang harus dijalankan sebagai kepala sekolah apa? Sebagai wakil kepala sekolah, peran yang harus dijalankan apa? Sebagai siswa juga, peran yang harus dijalankan itu apa? Ya, jadi semua peran yang dijalankan oleh anggota-anggota yang ada dalam suatu struktur sosial itu harus mengacu pada aturan-aturan yang ada yang disepakati bersama. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengawas sosial atau dengan kata lain sebagai kontrol sosial. Ya. Kenapa? Karena di dalam struktur sosial, ya, di mana berperan sebagai pembatas agar setiap warga masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan sudah jelas di sini juga harus berperan sesuai dengan kedudukannya. Sebagai contohnya misalnya kalian sebagai seorang siswa, apakah kalian menjalankan peran sebagai seorang kepala sekolah? Tidak kan? Jadi harus sesuai dengan nilai dan norma sebagai seorang siswa. Itu peran yang harus kalian jalankan. Ya, nah itu yang dimaksud dengan pengawas sosial atau kontrol sosial. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang ciri-cirinya, ciri-ciri dari struktur sosial. Jadi dari ciri-ciri ini nanti kalian bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi hal-hal yang bisa nanti kalian sebut sebagai struktur sosial. Oh, apakah ini bisa disebut sebagai struktur sosial atau tidak? Apa yang kalian lihat di lingkungan kalian? Ya. Jadi ciri yang pertama adalah struktur sosial itu memiliki sifat yang selalu berkembang, ya.
dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, jadi di sini sifatnya dinamis, dia tidak statis. Ya, terus dia akan mengalami perkembangan, mengalami perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua, mencakup kebudayaan masyarakat. Ya, yang dimaksud dengan mencakup kebudayaan masyarakat di dalam struktur sosial. Di sini nanti budaya yang ada di dalam suatu masyarakat itu digunakan sebagai acuan, sebagai pedoman di dalam menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan di dalam struktur sosial tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, membentuk kesatuan sosial. Jadi dengan adanya struktur sosial ini itu akan membentuk adanya satu kesatuan. Ya. Sebagai contohnya misalnya struktur yang ada di SMA PGRI 2. Jadi orang-orang atau individu yang ada di SMA PGRI 2 itu adalah dia merupakan kesatuan kelompok. Kemudian yang keempat, memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Ya, maksudnya apa di sini? Memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Di sini di dalam satu struktur sosial kita bisa melihat hubungan yang terjadi secara vertikal, misalnya antara atasan dengan bawahan. Kemudian juga hubungan secara horizontal, di mana antara individu-individu yang mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian kita lanjut elemen-elemen atau unsur dasar dari struktur sosial apa saja. Elemen atau unsur dasar yang pertama adalah status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial ini merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Ya, posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, peran sosial merupakan wujud aktif atau pelaksanaan dari sejumlah hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukan yang dimiliki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok sosial, merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir. Jadi di sini dalam berinteraksi berulang dia dan terorganisir, ada aturan-aturannya. Kemudian memiliki kesadaran bersama sebagai anggota. Jadi memiliki kesadaran sebagai bagian daripada anggota suatu kelompok. Kemudian unsur yang keempat itu adalah lembaga sosial. Lembaga sosial itu merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan masyarakat. Jadi mengatur bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas. Sebagai contohnya misalnya, salah satu lembaga sosial itu adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu mengatur berjalannya proses produksi, ya, jadi menghasilkan sesuatu. Kemudian bagaimana setelah menghasilkan sesuatu, bagaimana sesuatu yang dihasilkan itu didistribusikan, disebarluaskan, dipasarkan. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah konsumsi. Ya. Nah, pada konsumsi, bagaimana agar barang yang diproduksi itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Ya, kira-kira untuk elemen atau unsur dasar struktur sosial. Jelas ya, Nana ya? Baik, kita lanjut dengan materi berikutnya. Di sini yang berkaitan dengan materi diferensiasi dan destratifikasi. Nah, sekarang kenapa kita di dalam struktur sosial itu kita mempelajari diferensiasi dan stratifikasi? Sebab dengan adanya struktur sosial ini ternyata menimbulkan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena di dalam struktur sosial kan ada status dan peran. Ada status. Nah, sekarang apakah semua orang mempunyai status yang sama sehingga peran yang dijalankan juga sama? Ya, sudah tentu tidak. Setiap orang mempunyai status yang berbeda. Ya, sehingga dengan adanya struktur sosial ini menimbulkan perbedaan-perbedaan, di mana perbedaan-perbedaan ini bisa dilihat secara
horizontal maupun secara vertikal. Kita bahas dulu yang pertama ya, diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi merupakan pembedaan masyarakat dalam kelompok sosial secara horizontal. Kalau horizontal berarti kalau dalam bentuk garis dia menggambarkan garis tidur ya. Jadi kalau garis tidur tidak ada yang menunjukkan posisi lebih tinggi atau lebih rendah, semua sama tetapi berbeda. Jadi dalam diferensiasi sosial menunjukkan keanekaragaman di dalam masyarakat ya. Nah, nanti bisa dilihat dari apa saja. Ya, kita lanjut materinya. Bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Yang pertama adalah jenis kelamin atau berdasarkan gender. Termasuk kemudian usia juga termasuk ke dalam bentuk diferensiasi. Jadi perbedaan berdasarkan usia. Kemudian ras itu juga termasuk ke dalam bentuk diferensiasi. Ya, kenapa ras termasuk ke dalam diferensiasi? Sebab ras itu kan antara satu ras dengan ras yang lainnya. Tahu anak-anak ras? Apa itu ras? Ras ini adalah merupakan satu kesatuan sosial yang ditandai oleh adanya kesamaan ciri-ciri fisik. Apa salah satunya? Warna kulit, sehingga nanti muncul ras mongoloid, ras kaukasoid, ras negroid, dan sebagainya. Jadi semua manusia yang mempunyai ciri-ciri fisik yang sama itu akan dikelompokkan ke dalam ras-ras tertentu. Nah, sekarang antara satu ras dengan ras yang lainnya itu mempunyai kedudukan yang berdasarkan tinggi rendahnya? Tidak, dia secara horizontal. Semua ras mempunyai kedudukan yang sama, ya. Dia termasuk ke dalam diferensiasi. Kemudian suku bangsa, demikian juga dengan suku bangsa. Tidak ada suku bangsa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi setiap suku bangsa adalah berbeda. Kemudian agama juga. Agama tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Semua agama itu sama kedudukannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang lebih unggul atau yang lebih tinggi atau pekerjaan yang lebih rendah. Nah, walaupun itu termasuk ke dalam pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, dampak adanya diferensiasi sosial apa? Yang muncul adalah primordialisme. Primordialisme ini bisa juga disebut dengan paham kesukuan. Ya, jadi paham kesukuan artinya ini bahwa sangat berpegang teguh pada tradisi yang dibawa sejak awal. Ya, jadi fanatisme terhadap suku. Ya, kemudian ada etnosentris. Etnosentris apa itu etnosentris? Ya, etnosentris ini merupakan paham yang menganggap bahwa budaya yang dimiliki oleh kelompok tertentu sebagai acuan atau sebagai pusat bagi budaya suku bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga atau C, berkembangnya politik aliran. Ya, jadi muncul kelompok-kelompok yang mendukung partai-partai tertentu. Ya, itu yang disebut dengan berkembangnya politik aliran akibat dari diferensiasi. Ya. Nah, kita lanjut sekarang yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi kebalikan dari diferensiasi. Kalau diferensiasi itu dilihat secara horizontal, tetapi dalam stratifikasi dilihat secara vertikal, dia bertingkat, ya, merupakan pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Ya, secara vertikal. Jadi ada kelas yang lebih tinggi, menengah, dan bawah. Ya. Nah, sekarang dasar yang digunakan dalam menentukan stratifikasi sosial itu apa? Ya, yang pertama adalah ukuran kekayaan. Nah, untuk ukuran kekayaan apa yang digunakan sebagai acuan? Rumah misalnya, kemudian berapa luas lahan, ya, bangunan rumahnya, mobil misalnya merek apa yang dimiliki, cara mereka berpakaian yang bermerek luar negeri saja misalnya. Kemudian kebiasaan berbelanja yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat. Ya, tuh. Kemudian yang B ini adalah ukuran kekuasaan. Pemegang kekuasaan biasanya akan menempati posisi teratas. Ya. Sebagai contohnya misalnya tadi ya yang ada di dalam lingkungan sekolah, struktur yang ada di dalam lingkungan sosial, di dalam lingkungan sekolah misalnya
kepala sekolah ini menempati posisi yang teratas, sehingga sebagai kepala sekolah dia memegang kekuasaan, dia menempati posisi yang teratas, ya. Kemudian yang ke C, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini adalah orang-orang yang paling disegani, paling dihormati oleh masyarakat, ya. Bahkan pada zaman dulu orang-orang yang dianggap sebagai pembuka lahan sebagai perkampungan, ya, itu menempati posisi yang paling atas, dia dihormati, ya. Kemudian yang D, ukuran ilmu pengetahuan, ya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, bukan gelar sarjananya, tetapi bagaimana dia menguasai ilmu pengetahuan, ya, itu dasar yang digunakan dalam stratifikasi sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat stratifikasi. Nah, sifat stratifikasi itu ada 3, ya, bersifat tertutup, terbuka, dan campuran. Nah, sekarang stratifikasi sosial itu yang bersifat tertutup. Yang bersifat tertutup artinya bahwa orang-orang yang ada pada lapisan yang berbeda, dia tidak bisa berpindah ke lapisan yang lainnya. Misalnya, dari lapisan kelas bawah, dia tidak bisa ke kelas atas. Itu yang tertutup. Jadi, tidak memberikan peluang untuk orang-orang pindah lapisan sosial, pindah kedudukan sosial. Itu yang tertutup. Kemudian, nah contohnya apa? Nah, yang tertutup ini misalnya di dalam sistem kasta. Kan tidak bisa orang tidak mudah orang bisa berpindah lapisan dari yang apalagi dari yang rendah ke yang lebih tinggi, ya. Kemudian yang terbuka. Kalau yang terbuka memberikan peluang bagi setiap orang untuk berpindah ke lapisan yang berbeda, apakah dari yang lebih rendah ke lebih tinggi atau sebaliknya dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, ya. Kemudian yang campuran. Kalau yang campuran untuk hal-hal tertentu dia bersifat tertutup, tetapi untuk hal yang lainnya dia bersifat terbuka, ya. Nah, silakan kalian mencari contoh-contohnya di internet, ya, untuk sifat stratifikasi. Nah, sekarang kita lanjut masih berkaitan dengan stratifikasi. Ini materi yang agak lebih banyak ini, ya. Unsur-unsur stratifikasi itu apa saja, ya? Yang pertama adalah kedudukan, ya, atau status. Tadi sudah dijelaskan apa itu kedudukan atau status, yaitu posisi seseorang di dalam masyarakatnya. Nah, menurut sifatnya, status itu ada 2, objektif dan subjektif. Kalau objektif, status yang dimiliki secara hierarkis bertingkat vertikal dalam struktur formal satu organisasi. Sebagai contohnya tadi misalnya struktur yang ada di dalam lingkungan sekolah, ya. Itu yang disebut dengan objektif. Kemudian ada yang subjektif. Subjektif ini adalah status yang dimiliki oleh seseorang berupa hasil penilaian dari orang lain, ya. Jadi seseorang itu bisa memiliki status yang rendah, tetapi bisa juga memiliki status yang tinggi, ya. Jadi status yang dimiliki oleh seseorang itu berdasarkan hasil penilaian orang lain, ya, itu subjektif. Nah, kemudian kriteria yang digunakan untuk menentukan status. Yang pertama ada kelahiran, faktor kelahiran, ya, keturunan berarti, ya. Kalau dia keturunan raja, otomatis dia akan menjadi raja, dia akan menjadi bangsawan. Mutu pribadi, prestasi, kemudian pemilikan, otoritas atau kekuasaan itu menjadi kriteria dalam menentukan status. Apakah seseorang itu akan menempati status yang tinggi, menengah atau bawah, ya. Kemudian 3 cara untuk mendapatkan status sosial itu ada 3. Itu yang disebut dengan ascribe status. Anak-anak ibu ingatkan, ya, tolong apa yang ibu sampaikan, deskripsinya kalian bisa tambahkan sebagai bahan catatan juga, ya. Jangan hanya mendengarkan saja, tetapi juga membuat catatan-catatan kecil, ya. Jadi 3 cara untuk mendapatkan status sosial, yaitu ascribe status. Apa itu ascribe status? Ya. Ascribe status itu merupakan status yang diperoleh oleh seseorang karena faktor kelahiran, faktor keturunan sebagai contohnya tadi
dalam sistem kasta, golongan bangsawan, ya. Kemudian yang kedua adalah achieve status. Ini merupakan status yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan satu usaha yang sengaja dilakukan. Misalnya dengan cara belajar, misalnya menjadi guru, menjadi dokter, itu termasuk achieve status. Ya. Nah, kemudian ya, yang berikutnya adalah assign status. Assign status ini adalah status yang diperoleh oleh seseorang karena sebagai hadiah yang diberikan disebabkan karena orang telah berjasa untuk kepentingan orang banyak. Contohnya apa? Status sebagai anggota veteran, status sebagai pahlawan, itu termasuk ke dalam assign status, ya. Jadi status yang diperoleh karena hadiah yang diberikan karena orang itu sudah berjasa untuk kepentingan orang banyak, ya. Baik, kita lanjut yang kedua, ya. Yang kedua itu adalah peran. Apa itu peran? Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang dimiliki. Jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa peran ini merupakan wujud aktif atau pelaksanaan dari status kalian, status kita sebagai anggota masyarakat, ya. Seperti apa tingkah laku yang harus dilakukan sebagai seorang siswa, statusnya sebagai seorang siswa misalnya, ya. Nah, kemudian sekarang bentuknya stratifikasi sosial. Nah, di sini ada dua, yaitu sistem kasta, ya. Jadi bentuk stratifikasi dalam sistem kasta, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem kelas. Ya, dalam sistem kelas itu ada kelas atas, menengah, dan bawah, ya. Bentuk stratifikasi. Nah, fungsi dari stratifikasi itu apa? Ya, fungsi daripada stratifikasi itu adalah pertama adalah sebagai alat bagi masyarakat untuk bisa mencapai status, ya, mencapai kedudukan stratifikasi, mendistribusikan prestise ataupun hak-hak dalam jumlah berbeda bagi setiap strata. Ya. Kemudian yang B, menyusun, mengatur, dan mengawasi hubungan antar anggota masyarakat. Kemudian yang C, pemersatu dengan mengkoordinasikan unit-unit yang ada dalam struktur sosial. Ini mempersatukan sih. Kemudian yang D, mengkategorikan manusia dalam stratum atau strata yang berbeda, sehingga memudahkan manusia untuk saling berhubungan. Dia seharusnya berada pada stratum atau strata yang mana, tinggi, menengah, atau bawah, ya. Nah, sekarang kita lanjut materi yang terakhir Bu Kira ini, ya, yaitu tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu adalah merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan yang lainnya. Jadi perpindahan posisi. Nah, sekarang jenisnya apa saja? Ya, jenisnya itu ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal, ada mobilitas geografis, ada mobilitas antar generasi, ada mobilitas intergenerasi, ya. Nah, sekarang mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, ya. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal naik atau social climbing. Kalau social climbing ini artinya dari kedudukan yang lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan yang B itu kebalikannya, vertikal turun, social sinking, dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya mobilitas horizontal, perpindahan individu atau kelompok dari satu kelompok sosial ke dalam kelompok sosial lain sederajat, jadi mempunyai status yang sama dia. Ya, sebagai contohnya misalnya dari guru SMA Negeri 2 pindah ke menjadi guru juga di SMA Negeri 1 Tabanan misalnya. Ya. Kemudian mobilitas geografis, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh apa? Kondisi sosial budaya, ekonomi, politik, ideologi, keamanan. Kalau keamanan misalnya apa yang dilakukan oleh
para pengungsi, ya, pengungsi di negara yang sedang dalam suasana konflik atau perang. Kemudian yang keempat itu adalah mobilitas antar generasi atau intergenerasi. Nah, ini perpindahan status atau kedudukan antar dua generasi atau lebih, ya. Jadi generasi yang berbeda, misalnya antara generasi orang tua dengan anak. Kemudian mobilitas intragenerasi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke intra, ya, untuk mobilitas antar generasi maupun intergenerasi ini bisa dia dari ke yang lebih rendah ke lebih tinggi, atau sebaliknya dari lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Nah, kemudian yang kelima, mobilitas intragenerasi, mobilitas yang terjadi dalam satu generasi yang sama, ya. Misalnya antar generasi anak dengan saudara pertama, kedua, dan sebagainya, ya, terjadi mobilitas, ya. Nah, faktor pendorong mobilitas sosial itu apa? Yang pertama ada status sosial, itu yang mendorong, ya. Jadi orang ingin menempati status sosial yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Kemudian kondisi ekonomi, ingin memperbaiki taraf hidupnya, ya. Kemudian situasi politik, jadi karena kondisi politik yang tidak memungkinkan mereka berada di daerah tersebut sehingga dia melakukan mobilitas. Kemudian pertambahan penduduk seperti program transmigrasi, ya, itu karena pertambahan penduduk, ya. Kemudian keinginan melihat daerah lain, nah ini biasanya sifatnya sementara, ya. Kemudian materi berikutnya adalah faktor yang menjadi penghalang. Kalau tadi mendorong, sekarang menghalangi. Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial, sebab ada daerah-daerah tertentu yang ras dan agama digunakan untuk menghambat terjadinya mobilitas sosial. Kemudian adanya diskriminasi kelas sosial, ya. Jadi ada kelas-kelas yang terpinggirkan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat, ya. Keempat, kemiskinan. Faktor kemiskinan ini juga menjadi faktor penghalang terjadinya mobilitas. Kemudian yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Jadi ada misalnya untuk jenis kelamin tertentu misalnya menjadi faktor penghambat untuk melakukan mobilitas, misalnya kaum wanita, ya. Kemudian perbedaan kepentingan, adanya kepentingan yang berbeda, ini juga menjadi penghalang untuk melakukan mobilitas. Nah, salurannya yang digunakan untuk melakukan mobilitas itu apa? Yang itu pertama angkatan bersenjata, ya. Jadi seseorang bisa naik pangkat, melalui apa? Melalui angkatan bersenjata ini, polisi, tentara, ya, angkatan laut, ya. Kemudian lembaga keagamaan, sebab di dalam ajaran agama semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama, ya. Yang menurut masyarakat yang berada pada status yang lebih rendah bisa diangkat derajat. Kemudian lembaga pendidikan, dengan pendidikan yang tinggi ini mereka bisa melakukan mobilitas sosial, ya. Kemudian organisasi politik, ya, dengan terlibat di dalam organisasi politik dia akan menempati status tertentu. Organisasi ekonomi juga, organisasi profesi sampai dengan perkawinan, ya, misalnya menikah dengan orang-orang yang berasal dari kelas sosial tertentu, dia akan terangkat. Ini juga termasuk ke dalam mobilitas yang terjadi, ya. Nah, demikianlah anak-anak untuk materi tentang struktur sosial. Untuk materi ini dalam pertemuan kali ini Ibu tidak memberikan tugas, tetapi Ibu tidak memberikan tugas dalam bentuk yang harus dikerjakan, tetapi tugas kalian itu adalah nanti mempelajari semua materi tentang kelompok sosial ini, sebab untuk pertemuan berikutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian untuk materi bab pertama. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan untuk mempelajari materi ini, pertemuan berikutnya Ibu akan melaksanakan ulangan harian yang pertama untuk sosiologi. Ya, jelas ya anak-anak, ya? Baik, ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, jadi kalau kita awali dengan berdoa, berarti kita juga tutup dengan berdoa.
Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selamat siang. Om Santi 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 Om.